Cuma saya ingin tanya sedikit. Apa bedanya uluhiyah dengan rububiyah? Zat Allah dan sifat itu satu, sama. Tidak mungkin zat itu berpisah dengan sifat. Ini zat. Atau kita saja manusia. Saya ini manusia, saya zat. Apa sifat dari manusia? Salah satunya tertawa. Ada nggak kira-kira mungkin jam-jam 2 malam ketika ada orang tertawa? Itu kayak teman kita yang tertawa. Saya khas sekali ketawa dia. Mana ada teman kita? Itu hanya tertawa saja yang berbunyi, tak ada zat. Nggak mungkin. Kalau ada yang tertawa, pasti ada yang punya sifat tertawa. Apakah jin? Apakah hantu? Zat. Maka Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah dan zat Allah itu satu. Nah, wujud Allah. Sifat yang pertama Allah apa? Wujud. Wujud Allah itu khilaf ulama di dalam kitab Kifayatul Awam. Ada ulama mengatakan wujud Allah itu zat, bukan sifat. Wujud itu apa artinya? Ada. Itu adalah zat. Kalau ulama lain mengatakan itu sifat Allah yang menyatu dengan zat. Maka pertanyaannya, apakah zat dengan sifat itu menyatu? Menyatu. Tak mungkin zat ada, sifat tak ada. Tak mungkin sifat ada, zat tak ada. Kata Imam Syafi'i, ma wafaqa bi kitabin wa sunnatin aw athrin fahuwa bid'atu hasanah. Dalam kitab Fathul Bari. Kita berhukum beramal kalau sesuai dengan Quran dan sunnah beserta ijma' para ulama, maka itulah yang disebut dengan bid'ah yang baik. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah orang mengamalkan sifat tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Saya tidak membahas itu lebih panjang. Cuma saya ingin tanya sedikit. Apa bedanya uluhiyah dengan rububiyah? Nah, saya ingin membahas sedikit kefatalan orang membuat definisi itu sehingga seolah-olah memisahkan makna Al-Quran. Ada kesalahan dalam tauhid rububiyah uluhiyah, yaitu mereka memisahkan makna Al-Quran yang seharusnya makna itu bersatu dalam Al-Quran. Maka saya ingin tanya dulu, uluhiyah dengan rububiyah itu sama atau tidak? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya Rabbi Allahumma Rabbi zidni ilman. Rabbi itu artinya Tuhan, ilahi juga artinya Tuhan. Lalu kenapa dibedakan yang seharusnya samanya satu makna? Rububiyah dan uluhiyah. Di sini mulainya rancu akidah mereka. Apa kata mereka tentang uluhiyah? Bahwa sebenarnya orang kafir itu dulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka merujuk kepada Al-Quran, alastu birabbikum. Kan ada Al-Quran begitu? Coba lihat, alastu birabbikum. Apakah saya ini Tuhan kalian? Mereka menjawab, bala syahidna. Iya ya Allah, kami bersaksi. Jadi Rabbun dengan ilahun itu satu, jangan dipisahkan. Lalu kenapa dipisah oleh mereka? Ini terjadi kerancuan pertama kali. Ini yang bahaya. Jangan pisahkan makna Al-Quran. Ada rububiyah. Rububiyah artinya ketuhanan. Ada uluhiyah. Uluhiyah artinya juga ketuhanan. Ini dipisah. Itu hati-hati itu. Ya. Jangan dipisahkan. Itu maknanya satu. Nah, yang kedua, rububiyah uluhiyah itu buatan siapa? Kita lah, kita dulu ada yang membuatnya pertama kali adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari itu hampir zamannya mendekati zaman Salafi. Ternyata rububiyah uluhiyah ini karya daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dia hidup 1000 sekian.
Maka tentunya kita mengambil yang lebih tua dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ini yang perlu kita jelaskan sedikit. Karena memang di sini terjadi kerancuan. Salah satunya adalah rancu terhadap definisi saja udah nggak bisa dipakai. Nah, coba dilihat lagi nanti setelah ini, dilihat lagi definisi apa itu uluhiyah, apa itu rububiyah. Kalau sudah, coba digabungkan, sama nggak? Coba nanti, saya nggak hafal tuh bagaimana definisi sesungguhnya apa rububiyah, uluhiyah. Nanti setelah dari sini buka Google, rububiyah apa, uluhiyah apa, coba disatukan. Sama? Kalau sama berarti akidah ini tidak bisa kita pakai. Kalau beda. Kalau sama berarti bisa kita pakai. Nah, gitu caranya. Rububiyah, uluhiyah. Satu lagi, asma wa sifat. Asma wa sifat itu bagaimana definisinya? Kita mengenal Allah dengan sifat, dengan nama. Saya ingin bertanya, apakah nama dan sifat itu sama? Seperti wujud, qidam, baqa itu sifat. Kadang itu nama dalam Al-Quran. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apalagi? Al-Quddus, Al-Malik. Itu nama atau sifat? Di lain dalil itu sifat. Di lain dalil lagi itu nama. Berarti sama. Pertanyaannya, kenapa dibuat definisi asma wa sifat? Nama dan sifat. Kenapa nggak satu aja? Mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Ar-Rahman itu nama Allah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya ingin tanya, pengasih itu sifat atau nama? Saya punya sifat pengasih ya. Biasa ada orang begitu. Hah? Hai, naur miskin, kajuklah ti'ana. Sayang itu sifat atau nama? Yang lagi Maha Penyayang. Kan gitu. Nah, mereka datang dipisah. Asma wa sifat. Waw itu huruf ataf, huruf sandingan. Kenapa harus ada waw? Nggak usah disanding, satukan saja. Nah, ini kerancuan yang kedua. Maka perlu diperhatikan setelah ini. Buka Google, coba lihat rububiyah apa artinya, uluhiyah apa artinya, coba disatukan, sama atau tidak. Ini ya. Kalau sifat 20 jelas ada dalil, wujud ada dalilnya. Nyauranya payah urun kadang lagi nyaw. Hai, nyampe kapal belajar sifat 20 hana dalil. Memang hana dalil. Tidak ada perintah Allah. Belajarlah kalian orang-orang bertakwa sifat 20. Tak ada. Tapi jika kita masuk, semuanya menjadi ada. Wujud ada, qidam ada, baqa ada, mukhalafatul hadisi ada, qiyam binafsi ada, wadaniyah ada, dikumpulkan jadi sifat 20. Kadang orang lihat sampul memang nggak ada Al-Quran, tapi kalau masuk dalam, ternyata banyak juga dalilnya. Nah, urun tanya ulam, tengku, pakan 20 tengku, hanya 50 mungkin contoh itu orang perut kurang atau wartuh tipe. Nah, urun tanya mbak lon lagi kan, kenapa 20 tengku, bukan sifat 100 bagi Allah? Sekarang saya mau tanya, siapa yang lebih mengetahui sifat Allah jumlahnya? Kecuali hanya Allah saja. Tidak ada. Bahkan Nabi Muhammad pun tak tahu berapa jumlah sesungguhnya sifat Allah. Walau demikian, ada ulama yang mengatakan Allah punya 3000 sifat. Tapi hanya Allah yang tahu sifat. Lalu kenapa 20? Ke-20 lebih ringan, menemukan Allah lebih mudah. Kalau seandainya ulama buat 100, capek kita. Kalau habis belajar tauhid, nyoy fikih kalau mana aja gitu, dia gila dong. Mungkin tebal segini bukunya, kitabnya, sifat 100 bagi Allah. Maka dibuat 20 saja. Ini berarti bukan ulama membatasi sifat Allah, tapi ulama membuat metode mudah, maka diseleksi jadi sifat 20. Gitu ya. Jadi coba sekarang nanti setelah ini pulang, buka Google, dibaca definisinya, dicocokkan sama atau tidak. Kalau sama berarti itu bisa pakai. Kalau berbeda jangan pakai.